Gilliard. I got so much. Ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan teknologi informasi terhadap pendidikan. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi apa sih itu teknologi informasi dan apa sih itu pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari teknologi informasi itu sendiri. Jadi, teknologi informasi yaitu istilah yang berkaitan erat dengan penggunaan komputer sebagai alat bantu untuk membuat data, mengelola data dan informasi, dan merupakan hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga menghasilkan pengiriman informasi. Kemudian, fungsi informasi itu sendiri adalah agar informasi lebih cepat sampai, informasi disebarkan secara luas, ukuran informasi lebih besar atau banyak, dan informasi mudah didapatkan. Teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat luas dan dunia umumnya. Kemajuan dalam bidang teknologi sangat pesat dan telah berada dalam semua aspek kehidupan dan sudah mampu menembus batas-batas budaya, geografis, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan hampir tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, dalam teknologi informasi itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Untuk fungsi yang pertama adalah sebagai capture, yaitu fungsi teknologi informasi untuk menangkap informasi. Kemudian, fungsi yang kedua adalah processing, yaitu fungsi teknologi informasi untuk mengolah data masukan yang diterima untuk dijadikan suatu informasi. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah sebagai generating, yaitu fungsi teknologi informasi untuk menghasilkan atau mengorganisasi informasi dengan bentuk yang berguna. Kemudian, fungsi yang keempat adalah sebagai store, yaitu fungsi teknologi informasi untuk merekam atau menyimpan data dan informasi ke dalam media. Contohnya adalah disket dan lain sebagainya. Untuk fungsi yang kelima adalah retrieval, yaitu fungsi teknologi informasi untuk menelusuri, mendapatkan kembali informasi, dan menyalin data, serta informasi yang telah tersimpan. Kemudian, yang terakhir adalah ada transmisi, yaitu fungsi teknologi informasi untuk mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain menuju jaringan komputer. Untuk pengertian selanjutnya adalah pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu dari sekian banyak aspek penting dalam kehidupan manusia. Sistem pendidikan yang baik dan dilaksanakan dengan baik merupakan kunci untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berkualitas. Melalui pendidikan, peradaban yang lebih tinggi dan maju dapat hadir di tengah-tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, teknologi akan membentuk berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Masuknya teknologi informasi ke dalam dunia pendidikan membawa serta perubahan dalam cara kerja pembelajaran. Sebagai pusat pendidikan lanjutan di perguruan tinggi, harus ditawarkan proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi. Berkat sistem digitalisasi, civitas akademika perguruan tinggi memiliki akses sumber materi yang lebih luas tanpa dibatasi oleh sekat-sekat pendidikan formal. Digitalisasi dapat memperluas aksesibilitas dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Baik, adapun peranan teknologi informasi terhadap pendidikan. Yang pertama, mendukung aktivitas pembelajaran, baik itu di lingkungan kampus maupun sekolah. Proses belajar mengajar di lingkungan kampus mengajar pada interaksi antara guru dan siswa.
Interaksi ini cenderung bersifat satu arah. Dosen menjelaskan materi sementara mahasiswa mendengarkan materi yang disampaikan. Dosen biasanya menjelaskan dalam bentuk uraian lisan dan mendukung secara tertulis. Mahasiswa diharapkan langsung menguraikan dan menyerap apa yang dijelaskan oleh dosen. Pemanfaatan teknologi informasi berupa gambar dalam bentuk multimedia mempermudah mahasiswa dalam menyerap penjelasan dosen. Sementara itu, dalam proses pengajaran, dosen ditunjang dengan alat bantu visualisasi, yaitu meliputi teks, audio, dan video. Hal ini mempermudah dosen untuk menjelaskan hal yang sulit dideskripsikan. Teknologi informasi membantu pendidik kembali ke peran utama mereka sebagai fasilitator dan koordinator. Peran ini dilakukan dalam mengeluarkan pernyataan, perintah, tantangan, atau pertanyaan yang dapat langsung ditanggapi oleh siswa. Kemudian, untuk yang kedua adalah menunjang proses penelitian. Keberadaan teknologi informasi yang terus berkembang dengan cepat menyediakan kemudahan baru, sehingga penyelenggaraan beragam penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam proses penelitian, teknologi informasi menunjang beberapa hal, antara lain yang pertama sebagai sumber referensi, seperti e-book, jurnal, library dari seluruh dunia yang dapat diakses kapan saja melalui internet. Kemudian komunikasi virtual. Jadi, dengan komunikasi virtual mempermudah kolaborasi antara peneliti dengan dukungan fasilitas teknologi dan komunikasi seperti email, chat group, video conference, dan sebagainya. Sehingga peneliti dapat saling terhubung untuk berkomunikasi, berinteraksi, bertukar pikiran, berkoordinasi secara virtual. Kemudian yang ketiga adalah publikasi. Dapat dilakukan dengan mempublikasikan e-book atau e-jurnal ke berbagai situs terkemuka, sehingga dapat segera dimanfaatkan secara luas. Untuk peran yang ketiga, mengembangkan berbagai produk pendidikan. Jadi, dengan adanya perkembangan produk pendidikan mendorong terciptanya terobosan-terobosan baru yang dapat dilakukan oleh pengelola kampus dalam mengembangkan produk pendidikan. Misalnya, menawarkan program e-learning atau pembelajaran virtual. Untuk peran yang keempat, memberdayakan dosen dan mahasiswa untuk mempertahankan kecepatan tinggi dan tetap kompetitif. Sangat penting bagi guru dan siswa untuk beradaptasi. Kemudian internet adalah sebagai salah satu senjata penting yang efektif dan efisien bagi komunitas universitas, karena kemungkinan akses ke pembaharuan terutama di bidang pengetahuan yang diteliti. Penggunaan mesin telusur seperti Google membantu guru menyediakan bahan ajar yang terpilih dan berkualitas tinggi kepada siswanya. Untuk mempermudah penerapannya, dosen dapat menggunakan kata kunci yang relevan sesuai dengan kebutuhan mata kuliah. Sekaligus, mahasiswa dapat memperdayakan diri dengan memanfaatkan situs online yang menyediakan berbagai sumber atau referensi akademik mulai dari majalah, artikel, e-book, atau lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengembangan teknologi sebagai bahan ajar. Baik, yang pertama adalah sebagai pokok bahasan yang paling esensial dan representatif untuk dijadikan objek belajar bagi pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua adalah pokok bahasan, konsep, serta prinsip atau model of inquiry. Sebagai objek belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan dan memiliki hubungan untuk berkembang, mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan, dan memanfaatkannya untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak teramalkan. Untuk itu, ruang lingkup kajian pendidikan teknologi yang dikembangkan dapat mencakup
sebagai berikut. Yang pertama, pilar teknologi, yaitu aspek-aspek yang diproses untuk menghasilkan suatu produk teknologi yang merupakan bahan ajar tentang materi atau bahan energi dan informasi. Kemudian yang kedua adalah domain teknologi, yaitu suatu fokus bahan kajian yang digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan bahan pembelajaran yang terdiri atas teknologi dan masyarakat, yakni berintikan teknologi untuk kehidupan sehari-hari, industri, profesi, dan lingkungan hidup. Kemudian ada produk teknologi dan sistem, berintikan bahan energi dan sistem. Kemudian ada perancangan dan pembuatan karya teknologi, berintikan gambar dan perancangan, pembuatan dan kajian ulang perancangan. Kemudian yang ketiga ada area teknologi, yakni batas kawasan teknologi dalam program pendidikan teknologi. Hal ini antara lain teknologi produksi, teknologi komunikasi, teknologi energi, dan bioteknologi. Teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan. Seiring dengan perkembangannya, perkembangan ini mendorong gaya hidup baru dari awal hingga akhir. Jenis kehidupan ini disebut life, yang berarti kebutuhan yang berbeda secara elektronik memengaruhi kehidupan ini. Saat ini, perkembangan teknologi informasi khususnya di Indonesia semakin meningkat. Teknologi informasi dapat mempermudah kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Perkembangan ini membuat ilmu komputer menjadi orang yang sangat penting dalam kehidupan dan berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Pendidikan adalah proses yang ditujukan untuk mempromosikan nilai-nilai sosial, budaya, moral, dan agama, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan pengalaman nyata. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan proses pembelajaran yang efektif dan fungsional yang memungkinkan siswa mengasimilasi pengetahuan, informasi, dan teknologi yang mereka pelajari sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pendidikan yang efektif dan efisien diperlukan teknologi informasi yang mendukung dan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah manfaat teknologi informasi untuk pendidikan masa kini. Yang pertama, metode mengajar tidak monoton. Membantu pengajar menemukan berbagai metode mengajar yang lebih segar. Audio dan video berisi materi pembelajaran hingga software e-learning yang terbukti memberikan angin segar untuk metode pengajaran. Kemudian, untuk yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari metode pembelajaran, media pembelajaran, kualitas sumber daya manusia, hingga menciptakan lingkungan dan suasana akademik yang mendukung. Untuk yang ketiga, mengakses materi tanpa batas. Internet membantu memberikan akses tidak terbatas kepada siswa dan mahasiswa untuk menggali materi dari berbagai sumber. Aksesibilitas yang luas adalah dukungan penting untuk pemenuhan rasa ingin tahu. Kemudian yang keempat, meningkatkan minat belajar. Penyajian materi secara beragam yang sejalan dengan metode pembelajaran variatif adalah modal penting untuk menunjang minat belajar pada peserta didik. Dengan kegiatan belajar menyenangkan, mereka cenderung lebih menikmati proses pembelajaran. Untuk yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi secara opsional dan strategis
menjadi faktor penting meningkatnya kualitas pendidikan di era digital dan globalisasi. Mulai dari metode pembelajaran, media pembelajaran, kualitas sumber daya manusia, hingga menciptakan lingkungan dan suasana akademik yang mendukung.